beserta musyawarah provinsi hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya sehingga kita dapat menghadiri acara musyawarah provinsi kelima Ikatan Motor Indonesia Provinsi Maluku tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Ikatan Motor Indonesia yang membina olahraga otomotif dengan berbagai kategori, di antaranya road race dan track race. Terhormat Bapak dari Kepolisian, dari Babinsa, Dandim, kepada Dispora, kepada
Pariwisata, kepada para pengurus IMI Maluku, dan kepada rekan-rekan pengurus klub dan peserta musyawarah provinsi 5 IMI Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Salam olahraga. Baik, pertama-tama saya menyampaikan salam dari Ketua Umum kita IMI Pusat, Pak Bambang. Dan undangan yang berbahagia yang tidak sempat kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita tayang intinya, memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri acara musyawarah provinsi kelima Ikatan Motor Indonesia Maluku tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sehubungan dengan kegiatan pada hari ini, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku, saya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan musyawarah ini. Pemerintah daerah mensupport cabang-cabang olahraga yang diminati oleh generasi muda, sehingga mudah-mudahan dengan berbagai kegiatan olahraga ini dapat kita memaksimalkan potensi-potensi olahraga untuk ke depan bisa membawa nama Maluku di kancah nasional bahkan internasional. Itu harapan kita. Tadi mereka sampaikan belum ada sirkuit yang mereka untuk perlombaan di Maluku mungkin ke depan. Itu menjadi atensi pemerintah daerah untuk kita berupaya untuk mengadakan. Tapi nanti kita bicara lagi dengan pengurus baru, nanti terbentuk kira-kira apa yang nanti mereka butuhkan terkait dengan sirkuit itu, berapa luasannya itu ya nanti kita bicarakan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Pengurus hari ini Pak, harapan Pak untuk pengurus nanti terpilih untuk membawa Ikatan Motor Maluku siapa Pak? Ya, ini adalah kegiatan rutin organisasi ya, di mana kita tiap periode itu selalu ada musyawarah provinsi, di mana salah satu agendanya adalah pemilihan ketua. Kita harapkan nanti tentunya pemilihan ketua ini dipilih secara sesuai dengan ADART ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan, dan kita harapkan juga ketua ini dapat memimpin IMI ini ke depan dengan lebih baik, dengan melibatkan tentunya orang-orang lama yang telah berpengalaman, dan tentunya juga dari klub-klub mobil, sehingga kita terus ada regenerasi, sehingga akan terus untuk memajukan daripada IMI ini untuk kegiatan balap motor dan balap mobil. Dan saya sampaikan juga tadi di sambutan bahwa IMI ini tidak hanya balap mobil dan balap motor, tapi ada satu lagi adalah mobility ya. Ini digariskan dari FIA, jadi bukan hanya balapan tapi ada IMI mobility. Mobility adalah kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan otomotif roda 2 dan roda 4. Nah, ini diharapkan juga nanti akan dikembangkan, karena sebetulnya lebih klubnya, komunitasnya lebih banyak daripada klub-klub balap mobil dan balap motor. Nah, ini harus kita wadahi, harus kita arahkan sebelum berjamur di banyaknya dengan klub-klub yang lain-lain. Kita diharapkan semuanya bergabung dengan IMI, karena tentunya dengan IMI itu nanti ada program-program untuk safety driving, panduan-panduan untuk konvoy atau touring berkelompok dan lain sebagainya, sehingga kita tetap aman dan tetap terarah gitu ya. Di samping itu juga tadi kita ada wisata sosial, dan itu kita bisa sangkutkan ya, kita bisa bersinergi dengan dinas pariwisata dan lain-lainnya, sehingga
klub-klub mobilitas ini juga ikut mengekspos, mengkampanye wisata-wisata unggulan di daerah Maluku ini, ya, dan tentunya kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan sekarang di IMI Pusat ini kita akan membentuk juga rencananya bidang UMKM. Itu salah satu bentuk tanggung jawab moral kita kepada masyarakat. Karena di kita juga banyak juga pelaku-pelaku UMKM, ya. Salah satunya kita mungkin produk-produk spare part motor, baju balap, sepatu balap, sarung tangan dan sebagainya itu dari UMKM. Dan kita juga ikut membantu mereka yang UMKM-nya yang. Ya, jadi pelaksanaan Musprov kelima Ikatan Motor Indonesia Maluku ini kan, ini kita menindaklanjuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini, ya. Jadi di mana periode kepengurusan yang saya pimpin itu 2017-2021 sebenarnya. Tapi karena waktu itu kondisi pandemi COVID, sehingga keputusan pengurus pusat itu memperpanjang kepengurusan kita sampai di Desember 2022 ini. Maka Desember 2022 ini kita laksanakan pada saat ini tanggal 30. Nanti sebentar hasil Musprov memilih ketua dan kepengurusan yang baru. Ketua yang baru lah. Tinggal nantikan formaturnya menyusun kepengurusan. Intinya itu. Pak, mungkin harapan kepengurusan baru ini ke depan ya tentunya harapan kita semua pengen supaya ke depan kan ini lebih baik lagi. Karena kita praktis di kepengurusan ini kan 2 tahun lebih itu vakum, tidak ada kegiatan. Dan memang itu karena kondisi pandemik. Nah, tapi sekarang sudah kembali bergairah, ditandai dengan beberapa waktu lalu ada beberapa kali event, ada di Maluku Tenggara, ada di Masohi, ada di Piru, dan rencana event road race itu bulan Januari nanti tahun 2023 itu kalau tidak ada arah melintang itu nanti di Piru juga laksanakan. Itu dalam rangka memperingati ulang tahun Kabupaten Serang Barat. Kemudian ada dari Masohi juga, kemudian kita masih ada 1 event tertunda karena kemarin itu seri ke Jurda yang kita laksanakan itu seri ketiga yang kita rencanakan di Ambon itu karena bertepatan dengan Popmal dan sudah masuk bulan Desember sehingga kita tunda untuk nanti di awal tahun depan. Nah, tentunya kita harapkan dengan nanti kepengurusan yang baru, kita harapkan ini bisa dengan program-program yang terbaik sehingga tahun 2024 kita menghadapi PON karena bermotor juga masuk di dalam cabang olahraga yang dilombakan. Ya mudah-mudahan bisa dapat berbicara di sana. Oke, ya. Terima kasih Pak. Bapak ketua pengurus berapa tahun 2000? harus ada apa namanya dokumentasi sendiri toh? Bisa. Bang mana papi? Nama negara ya. Dari Gorontalo jauh-jauh datang ikut Musprov. Aman. Harus ada karya yang lebih baik. Oke. Benser, jangan lupa follow. Benser, ownernya Benser. Benser Design, ownernya nih. Jangan lupa follow. Nanti IG-nya di bawah sini.
Dev Owner Racing Shoot ID. Nanti IG di bawah. Jangan lupa follow Racing Shoot ID, IG di bawah. Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Shalom. Mas Bakti. Ya. Oke. Ya, jadi visi misi dari kami, karena kami ini orang praktisi, kebetulan di balap motor, kami ini anggota Komisi Balap Motor Nasional. Kemudian juga kami juara 2 di Maluku. Jadi mungkin yang kami sebagai visi misi ini adalah mungkin karena praktisi ya. Jadi mungkin ya sebanyak mungkin itu adalah kegiatan yang kita bawa di sini dalam visi misi. Jadi visi saya itu membawa Maluku yang mandiri, berdedikasi dan berwibawa. Kenapa saya bilang ini Maluku yang mandiri? Seperti yang Pak Sandi bilang tadi kan, bahwa kita nih eksis tapi maju belum. Kita sudah sangat eksis tapi maju belum. Pak Sandi sudah bilang itu tadi. Kenapa? Karena kita tidak mandiri. Anak-anak ini Maluku pengurus, termasuk saya mungkin, karena saya juga masuk pengurus. Jadi kita tidak mandiri sehingga ada hal-hal tertentu hanya orang-orang itu saja yang muncul. Nah, mengapa saya ambil visinya harus mandiri? Ya makanya itu yang saya ambil. Karena saya melihat pengalaman yang lalu bahwa kita susunan pengurusnya ada 43 orang, tapi setiap rapat itu paling 15, 16. Nah, jadi ini kenapa? Karena mereka tidak mandiri. Kenapa tidak mandiri? Karena mereka tidak punya dedikasi. Nah, kenapa? Kalau kita punya dedikasi, berarti kita akan membawa IMI Maluku menjadi mandiri dan pasti akan berwibawa dan disegani oleh organisasi yang lain. Jadi untuk misi membangun kebersamaan dan bersinergi dengan bersama pemerintah daerah, kepolisian dan seluruh stakeholder, serta pengurus cabang dan klub otomotif di Provinsi Maluku, termasuk juga klub yang komunitas. Mampu menjalankan amanat organisasi sejalan dengan ADRT PPIMI. Ketiga, mengubah image pembalap, baik itu roda 2 maupun roda 4 di masyarakat luas, dengan melakukan kegiatan yang positif, menjadi pelopor tertib berlalu lintas, safety riding dan safety driving. Yang keempat, dedikasi seluruh anggota Pemprov, Pemkab serta seluruh klub-klub di Maluku akan menjadikan IMI Maluku yang mandiri, berwibawa dan disegani. Saya rasa cuma itu aja. Kenapa saya bilang visi dan misi saya cuma pendek? Karena saya orang praktisi, saya biasa di lapangan, dan untuk misinya lebih banyak akan dilaksanakan di lapangan. Misinya cukup ini karena kalau untuk lapangan pasti bisa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Om Santiago, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak kepada pimpinan sidang atas kesempatan ini, dan mohon izin Bapak ini terima kasih banyak atas kedatangan di Maluku untuk mengikuti musyawarah provinsi 5 Maluku kali ini, dan teman-teman seluruh komunitas yang hadir pada hari ini, terima kasih banyak yang mendukung, terima kasih banyak dari abangku, Abang Ebi, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Bakti Perkasa, saya masih muda dan saya masih belajar. Bahkan saya dari tadi banyak ngobrol sama Abang Ebi, dan saya memang masih butuh banyak ilmu dari Abang Ebi. Tapi saya menyadari saya banyak kekurangan, tapi saya juga ingin memperlihatkan kelebihan saya. Mungkin di sini ada beberapa orang yang belum kenal saya, baru ketemu sama saya hari ini. Tapi saya punya teman sendiri, ada teman-teman dari APNI. APNI sendiri itu ada kepanjangannya. Anak buah Murad Ismail. Itu APNI. Kita tadi banyak ngobrol tentang sirkuit ya. Itu agak eksplisit ya tentang peraturan untuk arena itu.
Mas Tanah tahu, udah berapa kali kita cari lahan, ya? Kita cari yang gampang, kita cari di race track, kita cari enduro. Karena saya punya visi dan misi, itu adalah menjadi wadah dan merangkul teman-teman pembalap Maluku dan komunitas di Maluku. Kenapa? Yang pertama adalah karena begitu banyak komunitas di Maluku yang belum terdaftar di aplikasi Gaspol ini online. Coba teman-teman di luar sana pengen punya hak suara untuk memilih siapa sih calon ketua ini kita selanjutnya, tapi mereka nggak bisa. Kenapa? Karena di sini belum ada yang bilang, ayo dong kita ikutan, ayo dong aktifin TKT-nya, ayo dong aktifin KTA Pro-nya. Itu yang kurang penjelasan untuk teman-teman. Makanya kemarin aku bilang sama teman-teman, sempat beberapa komunitas motor aku ngomong, kalau nanti misalkan teman-teman selanjutnya punya hak suara untuk memilih, mungkin sebelumnya ketuanya mungkin dari Pak Sandi sebagai Kadispora mungkin terlalu sibuk, dan teman-teman dari komunitas-komunitas yang lain ingin membuat suatu event tapi merasa enggan karena wah ketemu Pak Kadis nih, wah harus rapi banget nih, mungkin pemikiran mereka itu. Tapi di sini saya akan merubah itu. Kalau kalian nggak bisa datang ke saya akan nyamperin kalian. Kalian butuh bikin event apa? Ayo, saya bikinin perizinannya, saya bantuin. Dan di sini saya pengen meregulasi bahwa perizinan ini nantinya akan langsung ditandatangani oleh Kapolda. Jadi semua event-event kalau ada open turnamen yang mengingat bahwa banyak sekali peminat-peminatnya dari luar Maluku, jadi penting bahwasanya regulasi perizinan itu harus langsung dari tanda tangan Bapak Kapolda Maluku. Dan di sini saya sudah memberikan beberapa masukan-masukan, mendapat masukan-masukan dari teman-teman yang dari Komisi B. Itu banyak sekali soal penyediaan tempat. Alhamdulillah 80% saya sudah membangun kantor sekretariat ini yang baru, itu ada di Jalan Galunggung. Itu kurang lebih 800 meter, itu ada bengkel mobil sama motor, lantai terus ada gedung 4 lantai, lantai satunya ada coffee shop, lantai 2 kantor sekretariat, lantai 3 kantor rapat, lantai 4 rooftop. Dan itu bisa menjadi rumah aspirasi buat teman-teman Maluku, komunitas motor, bahkan mobil. Semuanya ada di situ. Yang mau datang silakan. Selanjutnya, untuk teman-teman yang sedang kesulitan, aduh kita mau bikin event tapi gimana nih, gak ada yang bisa nyiapin transponder. Kalau ada event kayak misalkan di biru, dituang segala macam, saya kalau nanti jadi ketua saya siap untuk menyediakan transpondernya. Hal yang lain adalah kita harus punya Valentino Rossi-nya Maluku sendiri. Jadi ketika nanti ada open turnamen, kita punya satu pembalap yang memang dijagokan oleh pembalap-pembalap yang lain. Misalkan ada siapa. Kalau ditanya, pembalap Maluku siapa? Ini yang ini. Siapa? Ini yang ini. Jadi yang maju kita tahu siapa. Oh ini nih Valentino Rossi-nya Maluku. Gitu. Selanjutnya, saya akan memberikan kemudahan dan membuka jalan. Karena kita kekurangan pembalap rookie, pembalap pemula yang mungkin mereka ada kendala masing-masing, entah itu wear pack, entah itu motor, entah itu fasilitas. Saya bilang, oke, kamu butuh apa? Saya nggak ada wear pack, aku beli wear pack, nanti kamu pakai, tapi nanti balikin lagi. Kamu butuh apa? Saya mau jadi pembalap, tapi saya nggak punya motor. Oke, saya rakit MP1, nanti kamu pakai, tapi kalau banyak orang yang pakai, nanti MP1-nya boleh disewa, nanti uang sewa itu akan menjadi pergantian oli mesin, ban, rantai atau hal-hal lain sebagainya yang tidak diinginkan. Saya akan membuka jalan untuk teman-teman yang ingin jadi pembalap rookie ataupun pembalap yang ingin mengasahnya mentalnya dan menambah jam terbang. Itu akan saya bantu sebisa mungkin. Dan teman-teman yang mau bikin event, mungkin ada yang beberapa kali terkendala untuk perizinan, seperti halnya tadi disampaikan dari Maluku, dari Maluku Tengah, kita ada
masalah tentang perizinan segala macam bla 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 bla, karena ada 1 dan 2 hal yang bentrok ya. Saya bilang kalau misalkan saya nanti jadi ketua ini, hal perizinan akan saya bikin permudah. Itu akan lebih mudah sekali. Dan yang terakhir adalah wisata. Sebelumnya di Ambon udah ada anak-anak BMW Gersers dari Jakarta. Saya adalah pengikut mereka, dan ketika mereka datang sini, saya sendiri yang menemani mereka jalan dari Ambon, Seram, bahkan sampai ke Seram bagian timur. Karena saya pun salah satu dari anggota Gersers BMW Jakarta juga. Jadi kalau untuk berbicara soal wisata itu sangat bisa sekali, karena saya memang punya banyak relasi teman-teman motor besar di Jakarta. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang satu kesatuan, tentang wadah dan merangkul teman-teman komunitas dan pembalap di Maluku, saya akan siap. Demikian sekiranya dari saya Pak Kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam olahraga. Ya, terima kasih untuk Saudara Bakti yang telah menyampaikan visi misi Capo calon ketua PMK ini periodisasi 2026. Selanjutnya, seperti mengawali pembicaraan ini, kita menyampaikan Mana Papi? Papinya nih gawe loh. Selesai acara? Ya, akhirnya selesai dari pagi jam 8. Jam 8 guys. Jam 8 sampai jam berapa nih? Jam 7. 9 jam. Ya, setengah hari lah ya. Kita mau wawancara dulu ya. Luar biasa. Luar biasa. Dan akhirnya terpilih juga ketua IMI baru. Harapannya apa Pak? Harapannya semoga IMI Maluku lebih maju lagi. Pembalap-pembalap Maluku bisa lebih baik lagi ke depan. Oke, siap. Salah satunya adalah Ambon punya sirkuit permanen. Amin. Siap. Semoga itu menjadi satu acuan buat kita untuk mendapatkan sirkuit yang baru.